Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi mengunjungi Girilayu, makam para raja-raja dari Trah Mangkunegaran, Solo, yang berada di daerah Metesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Kami sengaja datang pada Sabtu malam Minggu pada tanggal 13 Agustus 2001, hari Sabtu, di mana besok pada tanggal 14 Agustus akan disemayamkan jenazah dari beliau Mangkunegoro yang ke-9 yang wafat dan sekarang masih disemayamkan di Pura Mangkunegaran, Solo. Kami sengaja datang malam harinya dan sengaja mau meliput dari awal hingga akhir dari prosesi pemakaman beliau Mangkunegoro yang ke-9, atau masa remajanya biasa dipanggil dengan Gusti Kusumo atau Gusti Jiwo. Dan pada malam Minggu masih terlihat sangat sepi, dan saya juga mendapati ada 3 juru kunci yang sedang tidur, mungkin karena kecapean pada siang harinya tadi baru melaksanakan penggalian liang lahat yang dipersiapkan untuk pemakaman Gusti Jiwo atau Mangkunegoro yang ke-9. Kami datang pada sekitar 1:30 malam tadi, dan hanya bisa masuk di luar, tidak bisa masuk ke lokasi persis di mana liang lahat telah dipersiapkan oleh para abdi dalam. Dan ini adalah foto-foto dari beliau-beliau yang sudah wafat dan dimakamkan di Girilayu ini. Sedikit tentang biografi beliau, Pangeran Mangkunegoro yang ke-9, yaitu beliau berkuasa pada tahun 1987 hingga tanggal 13 Agustus 2001. Beliau adalah putra dari Mangkunegoro yang ke-8, dan beliau pula lah putra mahkota yang pada akhirnya menggantikan menjadi Mangkunegoro yang ke-9 setelah ayahandanya wafat. Putra dari Mangkunegoro yang ke-8 atau nama lainnya adalah Raden Mas Hamijoyo Saroso, dan ibu bernama Raden Ajeng Sunituti, Gusti Kanjeng Putri Mangkunegoro yang ke-8, dan beliau pernah menikah dengan Sukmawati Soekarno Putri pada tahun 1974 hingga 1984, dan kemudian melahirkan 2 anak dari pernikahan dengan Sukmawati, yaitu Paundra Karna dan Putri Agung Suniwati. Dan di pernikahan kedua dengan Ibu Marina, beliau juga dikaruniai 2 orang anak, yaitu Cakra Utomo Wirasujiwo dan Anci Lasura Sujiwo. Adalah putra dari istri yang kedua yang beliau nikahi setelah perceraiannya dengan Sukmawati Soekarno Putri. Dan sebenarnya belum lama memperingati Jumenengan atau memperingati beliau sebagai Adipati yang ke-9 pada tanggal 19 Januari 2010 kemarin, yaitu genap 22 tahun beliau dinobatkan sebagai Mangkunegoro yang ke-9, sebagai Trah dari dinasti Mangkunegoro yang pertama, atau sebutannya Pangeran Sambernyowo, yang sangat terkenal kegigihannya bergerilya melawan penjajahan Belanda.
Sedikit sejarah tentang berdirinya Pura Mangkunegaran yang kali pertama didirikan di eh, Solo ini adalah perjanjian Salatiga, yaitu seorang tokoh yang bernama Raden Mas Said yang pada akhirnya bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro yang pertama pada akhirnya. Dan ya, beliau juga mempunyai gelar Mangkunegoro Senopati ing Ayudha Sadibyaning Prang itu pada tanggal 17 Maret 1757 yang bertepatan pada hari Sabtu Legi tanggal 5 Jumadil Awal tahun Alif Pintu Kuntara tahun Jawa 1638, yang pada perjanjian tersebut dihadiri oleh Sunan Pakubuwono yang ketiga dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Perjanjian itu juga disaksikan oleh utusan dari Hamengkubuwono yang pertama dan VOC tentunya, dan berdasarkan perjanjian itulah maka Pura Mangkunegaran berdiri dan mempunyai batas wilayah atau pemerintahan meliputi daerah Kedaung, Metese, Karanganyar, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan sekitaran Kedu. Sangat luas otonomnya atau daerah kekuasaannya. Ini adalah iring-iringan sudah diberangkatkan jenazah dari Pura Mangkunegaran dengan ambulan mobil jenazah dan beberapa mobil yang mengiring untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhir di Astana Girilayu daerah Metese, dan kita nanti akan ulas sampai pemakamannya. Iring-iringan jenazah juga di koridor pintu dalam sampai pintu luar Pura Mangkunegaran ini juga dibarisi dengan pasukan dalam arti prajurit-prajurit Mangkunegaran hingga sampai keluar untuk melepas kepergian Gusti Pangeran Mangkunegoro yang ke-9. Dan akhirnya pada pukul 11.30 mobil ambulan yang membawa jenazah Mangkunegoro yang ke-9 tiba di pemakaman Astana Girilayu, Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan akan segera dilakukan serah terima dari pihak Mangkunegaran yang diwakili oleh Wedono Satrio KRMT Lili Priharso Tirto Diningrat kepada juru kunci makam Istana Girilayu Metese untuk dilakukan prosesi pemakaman. Dan ini adalah pintu masuk menuju ke makam Astana Girilayu, dan dilakukan upacara penyerahan jenazah dari pihak Pura Mangkunegaran yang diwakili oleh Wedono Satrio Priharso Tirto Diningrat kepada juru kunci yang nantinya akan melaksanakan prosesi pemakaman dengan didahului penyerahan terlebih dahulu oleh pihak Mangkunegaran. Dan ini memang tata cara yang biasa dilakukan untuk prosesi pemakaman di Pura Mangkunegaran, dan ini adalah prosesi
penurunan jenazah ke liang lahat yang 1 hari sebelumnya sudah dipersiapkan, dan memang tidak diperbolehkan atau menjadi pantangan dari pihak Mangkunegaran sebenarnya untuk memakamkan pada hari Sabtu. Oleh karena itu beliau wafat pada hari Jumat, dan oleh kesepakatan dari pihak keluarga pada akhirnya dimakamkan pada hari Minggunya, sekaligus juga untuk memberikan kesempatan penghormatan bagi keluarga dan saudara serta orang-orang yang ingin memberikan doa dan penghormatan terakhir bagi beliau yang wafat. Dan di prosesi pemakaman ini juga putra putri dari beliau hadir, diantaranya juga Paundra Karna juga datang. Paundra Karna ini juga sebenarnya merupakan anak pertama dari almarhum dari pernikahannya dengan Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, dan adiknya juga datang, Gusti Ratna Ayu Putri Agung Suniwati, dan istri yang ke-9 setelah beliau bercerai dan menikah lagi dan mempunyai 2 anak juga datang, dan sejumlah keluarga besar dari Pura Mangkunegaran juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan ini adalah prosesi penurunan jenazah ke liang lahat yang dilakukan oleh pihak juru kunci dari Astana Girilayu yang sebelumnya sudah ditunjuk atau memang ditugaskan untuk suatu prosesi pemakaman terhadap kerabat Keraton Mangkunegaran yang akan dimakamkan di sini. Kita ikuti saja. Oh iya, tadi juga sebelumnya dilakukan acara berobosan, dan itu adat orang Jawa sebelum peti jenazah dimasukkan ke liang lahat, anak, cucu, istri semua melakukan acara atau tradisi berobosan, yaitu berjalan di bawah peti jenazah yang wafat. Dan itu adalah prosesi syari adat yang sudah turun-temurun dilakukan, dan sekarang dilakukan doa untuk beliau yang sudah dimakamkan. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah, amin. Anak cucu yang ditinggalkan demikian pula juga diberikan ketabahan, kekuatan, dan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Dan sebelum ditutup atau diuruk jenazahnya, ada satu prosesi lagi yang biasa dilakukan sebagai tradisi dari pihak keluarga, melemparkan 3 kali tanah yang akan dibuat untuk menimbun peti jenazah nantinya. Dan itu harus dilakukan selain melakukan tabur bunga sebelum ditutupi oleh tanah, yang dilakukan juga oleh anak, istri, cucu, dan kerabat atau saudara-saudaranya.
dan itu juga sudah menjadi tradisi di masyarakat sekitaran Solo juga seperti itu. Dan mungkin juga ada ceritanya dahulu kala kenapa dilakukan hal-hal seperti itu, tapi mungkin saya sendiri yang memang tidak sengaja mencari tahu atau mengorek apa yang makna dan isi yang terkandung dari suatu prosesi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Namun itulah bentuk keragaman budaya tradisi masyarakat Indonesia yang sangat banyak, dan kita anak cucu hanya harus selalu menjaga tradisi seni budaya yang adiluhung yang telah diciptakan dan telah dibuat oleh para pendahulu-pendahulu kita, agar senantiasa tradisi itu tidak hilang dan tidak ditemu atau diakui oleh negara-negara lain, sehingga anak cucu kita juga masih minimal bisa tahu, atau syukur-syukur juga ada buku-buku yang menulis tentang berbagai macam hal keanekaragaman tradisi budaya di Nusantara ini. Dan ini adalah proses setelah ditimbun pemecahan kelopo cengkir juga mengandung makna. Cengkir itu kencengnya nek dipikir, atau ngenceng pikir, bukan ngaceng nek dipikir. Itu kata-kata yang salah. Kadang-kadang orang dipleset di acara pernikahan tuh, kenapa no cengkir, mergo ngaceng nek dipikir. Itu salah, saudara-saudara. Jangan melakukan yang kesalah, itu nggak baik. Ada lagi tebu, ngopo nenggon mantenan keono tebu, mergo sini manten anyar ki mantep ya nek wis mlebu. Lah sing mlebu ya apane? Apa manuke, apa tamune. Jadi kita harus teliti. Saya bukan melecehkan tradisi, bukan ini orang berduka ngomong seenaknya, bukan. Saya hanya berusaha untuk berbicara rileks, memberikan informasi agar tidak saklek, dan nanti anak-anak muda ini kalau diajak bicaranya secara serius malah nggak bisa terima kalau tidak disertai dengan hal-hal yang apa ya, yang sedikit milenial cara penyampaiannya. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi. Terima kasih telah mengikuti video kami.